Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan RC Dua Alam. Salam Dua Alam. Oke Kang, malam ini mau membahas apa Kang? Malam ini kita edukasi tentang masalah-masalah gaib. Nah gini Kang, Gaib itu apa Kang? yang saya mau tanya Kang, gaib itu Itu apa? ada orang itu. Dikit Kang, lanjut Kang. Serius itu lanjut Kang. Nyambung. Lanjut lagi. Jadi apa Kang gaib itu? Begini Kang, aduh beres. Ya daripada menyambungkan Kang. Gimana? Nah, kan saya kalau misalkan masuk tuh ke tempat-tempat yang ada aura-aura mistisnya ya Kang ya. Itu kenapa Kang di Harudung? Tiris. Biasa malu musim AC matiin AC mana AC. Jadi kipas angin matiin kipas angin. kipas gelembung. Jadi gimana Kang? Nah, kan saya kalau Sok lanjut. masuk ke tempat yang ada mistisnya gitu Kang ya. Sok agak-agak merinding gitu Kang, meriang gitu, panas tongong gitu tah. Jangan ada sholatri gitu Kang. Nah itu teh itu memang ada gaibnya di situ atau ada makhluknya atau gimana itu Kang? Kang sebelumnya udah makan pas kejadian itu. Puasa itu. Oh berarti itu namanya lapar. Nah gini Kang, kalau misalkan Akang ke tempat di mana ada gaib, biasanya memang seperti itu Kang. Jadi contoh misalkan Akang ke gudang, ke tempat-tempat angker, kalau misalkan di lokasi itu Akang merasakan ada efek mual, puyeng, terus misalkan lihat jangar, biasanya memang itu ada Jangan apa ini, migren lah Kang, migren. Biasanya itu ada benturan atau gesekan dari gaib tersebut Kang. Ibaratnya kita itu posisi keadaannya bisa lemah atau memang diakibatkan dengan hal lainnya, biasanya gitu Kang. Kalau misalkan akan ke tempat gaib, di mana ada gaib itu ya akan intinya dekatkan kepada yang maha kuasa, baca doa Kang ya. baca doa, dan jangan bersugesti lah tentang adanya gaib di sana. Intinya watados aja Kang. Akan watados wajah tanpa dosa kayak Akang lah, bukannya gitu. Kalau misalkan ada kunti atau pocong misalkan Akang lewat, dia ada, Akang api-api lah gitu, api-api telinga, pura-pura lah. Tahu ya. Ya intinya gitu. Jadi jangan bersugesti, tetap bacakan doa. Doa apa itu Kang? Doa makan. Janganlah, nanti dia yang mau dimakan menurut dia, janganlah. Jadi Akang amalkan aja doa-doa dan kuatkan diri Akang kepada yang maha kuasa gitu kan. Nah seperti itu. Nah Kang, kan kalau saya pribadi kalau ke tempat kota kayak gitu ya gitu, saya nggak tahu itu ngelihat sosok. Nah kalau Akang kan bisa ngelihat tuh. Kata siapa, Gimana Kang? caranya Kang? Kata siapa itu sama, saya juga bisa ngelihat. Intinya gini Kang, balik lagi ke kepekaan insting kita atau kesensitifan kita tentang dimensi astral lainnya. Jadi gini Kang, kalau misalkan kita ke tempat itu bisa merasakan adanya sosok-sosok di tempat itu kembali lagi ke spiritual kita Kang. Kalau saya sih bukan orang pintar kawan-kawan, cuma sedikit-sedikit aja lah kawan-kawan di luar sana mungkin lebih dari inilah gitu. Kalau saya sih ala kadarnya aja sih. Kirain kudu dikurudalis Kang. Oh itu yola tuh Kang gitu mah. Jadi maksudnya gitu Kang. Kalau seperti narik itu kembali lagi ke spiritual masing-masing. Nah gini Kang, kan ini akan bisa narik benda-benda kayak gini nih. Ini ada trik khusus atau gimana Kang? Kalau trik sih enggak Kang, kata saya juga tadi kembali lagi ke spiritual masing-masing. Kalau saya pribadi sih bukan orang pintar atau orang bisa Kang, bukan sih. Cuma memang kalau saya pribadi sih kawan-kawan, mungkin sewaktu kecil saya itu udah peka dengan gaib Kang. Istilahnya bukan belajar. Kalau saya pribadi sih nggak belajar. Dari kecil
suka main sama tuyul berarti ya? Iya, nah seperti itulah ya, baik juga kalau saya ya. Nah gitu kawan-kawan, kalau misalkan sewaktu kecil saya memang sudah peka melihat dunia gaib, seperti lihat genderuwo, lihat kuntilanak dan sejenisnya gitu kan. Jadi itu dilihat itu bukan secara batin Kang, tapi seperti kita ngobrol kayak gini Kang. Kayak Jadi Kang juga punya teman gaib. nah, salah satunya ini kawan-kawan, saya juga ada teman gaib. Nih sosok astral yang ada di muka bumi gitu. Nah, seperti itu Kang. Kalau Seriusnya Kang, seriusnya ini. ya seriusnya, memang kalau saya dari dulu udah bisa lihat dimensi astral gitu. Cuma dulu pas umur 12 tahun ke bawah itu bisa melihat sosok gaib itu secara gini Kang. Secara langsung, secara Ngajirim lah, ngawujud gitu. Nah setelah 12 tahun ke sini baru redup Kang. Jadi kawan-kawan kalau misalkan melihat dunia gaib atau melihat astral itu, kalau secara batin itu diibarat kita melihat danau pula naon kami sebenarnya kan. Nah seperti kita melihat danau, di danau itu ada ikan. Nah kalau misalkan batin kita peka, lihat ikan di dalam air danau itu jernih. Kalau misalkan kurang peka, diibaratkan kita melihat airnya ikan aja di dalam air yang keruh Kang. Jadi kembali lagi ke kepekaan dan insting kita gitu. Nah kan kemarin kita punya tim mediator ya. Ya. Nah saya itu penasaran gimana sih rasanya jadi mediator gitu ya. Nah kita tanyakan langsung ke kawan kita, gimana di perasaannya gitu kalau misalkan ke rasukan atau kemasukan itu seperti apa di? Jadi gini ya, kalau kerasukan itu nggak sepenuhnya kita dikuasai oleh jin tersebut ya, tetap kita di dalam hati kecil kita kontrol diri, kita fokus. Cuma 90% lah, 10% milik kita, nggak bisa full sadar ya, sadar. Cukup capek kan ya, yang soalnya yang dirasakan itu gimana? jadi gini Kang, kalau misalkan kita kerasukan itu biasanya energi kita terserap gitu Kang. Biasanya berefek lemas, puyeng, berkunang-kunang. Ini kalau misalkan kita nggak kuat menerima energi itu gimana itu rasanya? Kalau nggak kuat ya Pingsan. Solateri. Iya gitu, kalau memang nggak kuat sih ya. Tapi biasanya kalau misalkan kuat gak kuat juga tetap kan pasti ada yang masuk. Nah imbasnya nanti kalau misalkan kita udah normal lagi, nah baru. Kemarin kan Akang juga kan merasakan ada benda pusaka. Apa yang waktu itu dibilang dari alam gaib itu? Kemarin kita coba penarikan, contohnya gelang. Kita rasakan, jadi ada getaran-getaran cinta gitu kan. Sebelum kita menarik itu ya biasanya gitu. Cinta. Ada getarannya. Getaran energi gitu. Jadi kalau si pusakanya itu negatif, ada benturan kan? Biasanya ada benturan. Ada energi kayak magnet. Magnet. Kayak kutub utara dan selatan. Nggak menyatu. Bertolak. Lakukan mediasi, nego lah. Negosiasi kayak nego jual beli. Ya gitulah. Kayak nego angsuran. Nego kalau kita lebih kuat pasti kita dapat barang tersebut. Intinya sugesti kita. Intinya sugesti dan keyakinan kita kepada yang menciptakan gitu kan. Jadi kalau misalkan memang energinya besar, biasanya kita juga ada berefek kan. Biasanya ada efek samping buat kitanya, itu biasanya mental atau misalkan bisa juga muntah gitu kan. Karena ada benturan dengan dimensi astral gitu. Nah gini kan kita kan mau pemburuan ini masih panjang. Gimana masih kuat ini untuk berburu? Kalau misalkan untuk mengedukasi dan memberikan tontonan buat kawan-kawan, kita akan lanjutkan karena kita itu hanya buat menghibur kawan-kawan, bukan untuk
hal-hal yang lain atau bersifatnya ria, bukan. Kita hanya untuk memberikan edukasi dan memberikan tontonan yang lebih menarik gitu kan. Semoga ada manfaatnya Ya. dari video-video kita. Ada manfaatnya. Ambil yang bagusnya, buang yang jeleknya. Ya, Gitu gitu. kan Kang. Iya. Pergi ke masjid juga kan. Gitu. Pakai sendal butut, pulang bawa sendal bagus. Nah, gitu kan. itu mah Simpan yang plus-plusnya. jelek. Itu Ambil yang bonusnya, bagus, kan? itu bonusnya. Iya, bonus itu. Untuk mediator sendiri gimana, masih kuat untuk berburu? Oh, itu pasti Kang. Karena kita juga Kang ibaratnya mencari apa sih pengalaman luar lah ibaratnya gitu, atau mencari ilmu-ilmu juga dari kawan-kawan, intinya nambah pengalaman lah gitu kan. Ya mungkin cukup sekian aja untuk edukasi malam ini. Karena di dunia ini Kang kita nggak cuma di manusia doang. Ya, Ada dua alam, ada alam gaib, alam manusia. alam lainnya Alam gitu kan, ada lain. juga alam artis kan gitu, alam Alam dukun kan. gitu. Nah itu apalagi Kang yang mau ditanyakan Kang? Ini Akang sebenarnya tim atau wartawan sebenarnya ini Kang? Cuma Ini dari tadi Akang nanya-nanya terus kita nih. OB. Akang ini tim kita atau ini Akang dari luar sebenarnya nih? Saya juga jadi bingung saya dari juga tadi. kemarin kan mengelamar, cuma kan belum ada jawaban. Oh iya ya. Nah ini kawan-kawan. Terus Nggak ada kuota kali Kang belum jawab. terus Ini misalkan mau masuk tim, saya juga kan belum paham tentang dunia ini juga. jangankan Akang, saya juga nggak paham Kang. Ya intinya kita menghibur Nah. aja lah intinya gitu kawan-kawan. Kalau misalkan memang kita bisa memberikan edukasi dan tontonan yang menarik, ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya gitu kawan-kawan. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa di subscribe, like, and Oke. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dua alam.